Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini kami kelompok 1 CGP 4 Kabupaten Cirebon akan mempraktekkan praktek coaching pada kasus 3, yaitu di mana masalahnya adalah terjadi pada seorang guru yang disupervisi oleh pengawas, dan pengawas itu komplain kepada kepala sekolah bahwa guru tersebut itu tidak mengajarnya itu tidak menggunakan buku paket, sehingga pengawas itu merasa tidak dihargai dan komplain kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah akhirnya menegur kepada guru yang bersangkutan. Nah, dalam kasus ini bertindak sebagai coach yaitu Ibu Desi Nurdiana Sari SPD, dan bertindak sebagai coachi yaitu Bapak Yogi Komara SPD, dan saya sendiri Susmono sebagai pengamat. Baiklah, mari kita simak bersama bagaimana coaching untuk kasus 3 tersebut. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Desi. Apakah Bu Desi ada waktu hari ini? Saya ingin sedikit ngobrol nih Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Yogi. Boleh. Bagaimana Pak Yogi? Ini Bu, saya tuh perlu seseorang untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya Bu. Apakah bisa Bu Desi membantu saya? Oh, dengan senang hati Pak Yogi. Insya Allah. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak Yogi? Dan apa yang Pak Yogi ingin bicarakan dari pembicaraan hari ini Pak Yogi? Ini Bu Desi, sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Desi. Emang masalahnya apa Pak Yogi? Coba Pak Yogi bisa ceritakan ke saya Pak Yogi. Gini loh, kemarin tuh kan saat supervisi kelas, Pak Pengawas sepertinya mengkritisi cara mengajar saya dan laporan ke kepala sekolah, Bu. Hingga saya ditegur oleh Pak Kepala Sekolah. Wah, kok bisa ditegur? Emang ada masalah apa Pak Yogi sampai Pak Yogi ditegur oleh Pak Kepala Sekolah? Gini Bu, saat supervisi di kelas kemarin, kan saya ngajar nih. Nah, saat itu Pak Pengawas melihat saya ngajar dan saya ngajarnya tanpa menggunakan buku teks, Bu. Pak Pengawas mengkritisi saya, melakukan kritik ke saya tentang cara mengajar saya. Dan beliau laporkan itu ke kepala sekolah. Akhirnya saya dipanggil Pak Kepala Sekolah, Bu. Lalu saya ditegurlah oleh beliau bahwa saya mengajar, padahal kan saya mengajar tentang pengamatan lingkungan sekitar gitu. Jadi anak-anak belajarnya ya dari lingkungan sekitar itu, Bu. Dan sebelum itu saya juga sudah menggunakan berbagai sumber, Bu. Seperti video pembelajaran, bahkan saya menggunakan beberapa referensi dari buku lain. Tapi tetap saya ditegur, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Padahal sudah bagus ya apa yang sudah Bapak terapkan dalam pembelajarannya. Tapi dari itu semua tadi yang Bapak ceritakan, Bapak sudah menggunakan berbagai sumber, Bapak juga sudah menggunakan video pembelajaran, tapi Bapak masih ditegur oleh Pak Kepala Sekolah atas laporan dari Pak Pengawas. Apakah Pak Yogi menggunakan sumber tersebut sudah mencakup dengan kurikulum, Pak? Sudah sesuai tidak itu, Bapak? Udah, Bu. Saya ngajar, masa sih saya mengajar melenceng dari kurikulum, Bu? Itu kan RPP-nya juga sudah saya buat, Bu. Oh iya, sepertinya ada kesalahpahaman ya, Pak ya. Tapi kalau begitu ya, Pak ya, sebenarnya tadi yang Mbak Yogi sudah ceritakan itu sudah bagus ya. Pak Yogi juga sudah mengajak siswanya atau muridnya itu pembelajaran di luar. Emang pada saat supervisi materi Pak Yogi juga tentang lingkungan di sekitar. Jadi Pak Yogi juga sudah memfasilitasi siswa-siswanya dengan sumber belajar yang lain. Tapi apakah Pak Yogi sudah menjelaskan itu semua ke Pak Kepala Sekolah bahwa Pak Yogi tidak menggunakan buku teks tersebut, alasannya adalah seperti itu? Pak Yogi sudah menjelaskannya?
ke Pak Kepala Sudah, Bu. Sekolah Saya maupun sudah Pak sampaikan ke Pengawas? kepala sekolah. Hmm, Tapi kalau ke ya, pengawas belum sih gitu. Tapi ya. ya saya jadi nggak enak hati gitu sama Pak Pengawas gitu. Apa saya harus ngobrol dengan pengawas ya, Bu? Oh, ya bagus itu, Pak. Kan permasalahannya pertama kan dari Pak Pengawas ya, yang mengkritisi cara mengajarnya Ya, Bu. Pak Yogi. Mungkin maksud Pak Pengawas juga mungkin ada baiknya ya Pak Yogi ya. Seperti halnya kan kita ada buku teks ya dari pemerintah bisa dimanfaatkan mungkin untuk nambah-nambah materi. Dan bagus juga tadi rencana Pak Yogi dalam pembelajarannya itu udah bagus, menggunakan berbagai sumber itu udah bagus, tapi alangkah lebih baiknya Pak Yogi juga tadi sebelum ketemu kan sama Pak Pengawasnya ya, alangkah lebih baiknya Pak Yogi Iya, ketemu sama Pak Bu. Pengawasnya, terus minta saran atau minta maaf atau seperti itu. Nah, terus Berarti ada saya lagi harus Pak ketemu. rencana Bapak Berarti saya selain rencana tadi Pak. berarti saya harus ketemu dengan pengawas ya, Bu, ya, untuk menjelaskan ini ya, Bu, ya. Iya Kenapa saya Pak. nggak pakai buku teks gitu. Iya. Mungkin gini, Bu, saya Terus, akan temui Pak Kepala Sekolah mm, dulu. Siapa tahu Pak Kepala ya. Sekolah juga bisa memberikan solusi untuk saya. Wah, itu bagus tuh rencananya. Jadi nanti kan satu persatu ya Pak ya, permasalahan Bapak bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah, siapa tahu kepala sekolah bisa memberikan solusi ke Bapak untuk permasalahan Bapak dengan Pak Pengawas Ya, Bu. tersebut. Lalu ada hal lain tidak Pak selain rencana tadi Bapak? Ya, ya, rencananya saya ke Pak Pengawas, saya minta maaf ke beliau, udah menjelaskan ke beliau, dan kedepannya saya akan menggunakan buku teks juga sebagai penunjang belajar nantinya, dan akan berkomunikasi lah dengan beliau, bagaimana cara mengajar yang baik, gitu ya, Bu, ya? Oh, bagus itu Pak. Saya setuju dengan idenya Pak Yogi. Sepertinya sudah tepat itu idenya Pak Yogi. Nah, Ya, Bu, tapi bagaimana? selain buku teks, nggak apa-apa kan kalau misalkan saya menggunakan media belajar yang lain ya, Bu, ya? Sangat tidak apa-apa sekali, Pak. Seperti halnya kan di buku teks itu biasanya ada yang kurang luas ya, atau pemahamannya kurang. Jadi bisa nambah pemahaman dari sumber lain atau media lain. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Yogi itu sudah bagus sekali, Pak, sebenarnya. Cuman mungkin Pak Pengawas ingin Alhamdulillah. disertakan juga buku teksnya seperti itu mungkin, Pak. Alhamdulillah, Bu, sedikit lega nih saya, Bu, nih. Ya, saya tadinya nggak kepikiran sih kalau ada masalah dengan atasan, soalnya harus gimana gitu, tapi ya alhamdulillah dibantu oleh Bu Desi. Nah, alhamdulillah jika Pak Yogi sudah lega, saya ikut senang ya Pak ya. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu saya ingin bertanya, komitmen apa Pak yang bisa Bapak Yogi lakukan untuk menjalankan rencananya Pak Yogi tadi? Seperti tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Yogi ya. Sekarang komitmennya seperti apa? Kalau itu sih saya tetap, Bu, mau ngajar sesuai dengan kurikulum ya. Lalu juga saya akan ikuti anjuran dari pengawas menggunakan buku berbelajar dari buku teks, dan ya, saya juga tetap akan menggunakan referensi lain, Bu, untuk memperluas materi dan pemahaman. Ya, bagus itu komitmennya. Nah, untuk komitmen Bapak itu sudah bagus ya. Nanti mudah-mudahan permasalahannya bisa cepat terselesaikan. Pembelajaran Bapak, saya juga mungkin ya bisa lebih baik lagi. Terus setelah itu apa dukungan yang Bapak harapkan, yang Bapak butuhkan untuk rencana menjalankan rencana dan komitmen Bapak itu? Ya mungkin saya nanti komunikasi dengan Bu Ita, Bu, ya. Bu Ita kan sama nih ngajar kelas 4. Jadi jika ada yang kurang tepat dari cara saya mengajar kan bisa bisa saling mengingatkan dengan Bu Ita ya, Bu, ya. Nah, betul ya. Nanti komunikasi seperti tadi kan Pak Yogi belum menggunakan teks. Jika
saling komunikasi dengan yang jenjangnya sama, mungkin kan bisa saling mengingatkan atau bisa menambah wawasan kita dalam mengajar ya Pak ya, sehingga nanti Alhamdulillah kedepannya tidak Bu, ada lagi saya sangat gitu. lega nih. Terima kasih ya Bu atas Oke. waktunya sudah mendengarkan saya. Iya, Saya menghadap kepala sama-sama sekolah Pak dulu ya Bu Yogi. ya. Mangga. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk bercerita Pak Yogi. Sukses ya Pak Yogi ya. Semoga rencananya nanti berhasil Pak Yogi, Terima kasih Bu. tidak punya masalah lagi, semuanya kelar, Pak Yogi tenang. Ya, seperti itu Pak Yogi. Terima Amin. kasih juga Makasih Pak Bu. Yogi. Sama-sama Pak Yogi, mangga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yogi, Ibu Desi sebagai coach yang sangat luar biasa. Saya selaku pengamat sangat menikmati tadi bagaimana proses coaching itu berjalan, ya, di mana seorang coach itu betul-betul membuat coachingnya itu nyaman, karena di sini coachingnya itu kan sedang dalam kondisi bisa emosi, bisa ini karena dapat teguran dari kepala sekolah ya. Sehingga coach di sini sudah sangat baik sekali karena menggunakan bahasa-bahasa yang sangat bisa meredam emosi dari sang coach itu, yaitu menggali melalui pertanyaan asertif, terus juga coach di sini yang saya apresiasi adalah bahwa coach itu juga sebagai pendengar yang aktif gitu ya, terus juga memberikan penguatan kepada coach, di mana coach itu dalam situasi yang sangat membutuhkan penguatan, sehingga dengan seperti itu barang tentu proses coaching ini Tirta ini betul-betul terlaksana mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Nah, di mana tujuan dari coaching ini adalah berbasis dari coach itu sendiri. Jadi ingin seperti apanya berbasis dari coach. Lalu coaching juga sangat piawe di sini mengidentifikasi dari masalah yang sedang coach hadapi. Nah, sangat jelas terlihat di situ coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang yang mampu mengidentifikasi dari masalah yang dihadapi oleh coach gitu ya. Dan selain memberikan pertanyaan, coach juga di sini memberikan penguatan gitu ya jadi coach itu betul-betul dibuat senyaman mungkin, dan akhirnya dengan sendirinya coach itu bisa menemukan rencana aksinya, rencana kedepannya dia akan seperti apa, seperti akan bertemu kepala sekolah, nanti kemudian hari akan klarifikasi ke pengawas dan lain-lain. Jadi di sini rencana aksinya bisa digali dengan jelas gitu ya. Dan untuk unsur tanggung jawab di sini juga coach sudah melaksanakan dengan baik ya, dengan baik, yaitu meminta komitmennya seperti apa ya, menginginkan tahunya komitmen seperti apa dari coach. Dan juga tidak lupa di sini coach itu menanyakan itu dukungan apa, bantuan seperti apa yang dibutuhkan oleh coach untuk melewati masalah yang kalau menurut saya hal ini adalah masalah cukup pelik ya. Dan itu mungkin beberapa hal yang dapat saya amati, dan mudah-mudahan saya selaku pengamat bisa mengambil pelajaran dari coaching yang dilaksanakan untuk kasus ini, di mana sebagai coach adalah Bu Desi Nurdianasari, sebagai coach Pak Yogi, dan saya sendiri Susmono sebagai pengamat. Jadi itu terima kasih rekan-rekan semua, sukses selalu untuk kasus 3 ini bisa
pecahkan dengan baik. Baik, itu saja. Jadi alhamdulillah kita sampaikan selamat ya semuanya.